Rabuan, hari Rabu siang ini, alhamdulillah kita kembali berkumpul. Di agenda saat ini memang tidak seperti biasanya, karena yang hadir memang leader-leader EDUP insya Allah. Dan alhamdulillah ini kita akan sprint ya, final sprint 2020. Maka kemudian teman-teman leader nih semakin bersemangat, semakin bergairah, semakin bergelora ya semangatnya untuk meraih kesuksesan yang semoga juga kesuksesan yang kelak diraih Allah karuniakan keridhaan di dalamnya. Baik, kita akan membahas sebelum nanti arahan tentang bagaimana kita bergerak lebih masif lagi. Saya ingin sampaikan poin yang penting sekali untuk kita pahami bersama, wabil khusus para leader sekalian dan juga para mitranya, dan ini nanti perlu dideliverkan, perlu disampaikan kepada para mitra, yaitu tentang 3 kategori bisnis. Jadi siapapun hari ini yang mengaku menjalankan bisnis, mencari penghidupan, mencari ma'isyah dari bisnis, maka kalau tidak termasuk di dalam 3 kategori ini, berarti tidak termasuk ke dalam bisnis. Dan ke depan, kalau tidak masuk ke dalam 3 kategori ini, maka yang dijalankannya akan tergopoh-gopoh gitu ya. Maka yang pertama perlu difahami adalah korporasi ya, yaitu membuat satu usaha yang kemudian membesar, yaitu korporasi. Ya contohnya banyak ya, sekitar kita ada perusahaan-perusahaan besar yang eksis gitu, seperti apa, Toyota misalnya, kemudian ya Honda gitu ya. Terus kemudian perusahaan-perusahaan macam-macam itu otomotif, elektronik seperti LG dan sebagainya. Mereka juga networking, korporasi dan networking. Atau mungkin perusahaan-perusahaan yang skalanya belum terlalu besar, seperti perusahaan-perusahaan makanan misalnya yang baru-baru muncul, brandnya juga baru-baru, baru mulai dikenal, itu korporasi. Maka di korporasi, seseorang yang menjalankan memilih bidang ini, maka dia perlu memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah ilmu tentang leadership, kepemimpinan yang kuat ya, karena kalau seorang menjalankan bisnis tanpa ilmu leadership atau kepemimpinan yang kuat, maka bisnisnya juga akan segera bubar jalan gitu tentunya. Kemudian yang kedua yang perlu dimiliki oleh seorang yang mau terjun ke bidang ini adalah ilmu tentang manajemen ya, manajerial. Dia harus paham sekali ya, karena memimpin sebuah usaha korporasi yang punya resiko besar, ya modalnya juga harus besar, tentu harus mampu memanage dengan sangat baik ya, wabil khusus ownernya ya, kecuali nanti bisnisnya sudah betul-betul berjalan, sudah on system, sudah bisa dipercayakan kepada orang lain, ya itu beda urusan. Tetapi dia harus memulai lebih dulu dengan pemahaman yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya adalah ya tentu perlu juga memahami ilmu tentang marketing ya, setidaknya ilmu tentang prinsip-prinsip dasar marketing ini harus paham, karena kalau enggak nanti tidak bisa memberikan arahan atau target kepada tim marketingnya untuk mengembangkan usahanya atau bisnisnya. Kemudian berikutnya juga perlu memiliki keilmuan tentang keuangan. Nah ini penting sekali. Terus kemudian paham juga tentang accounting tentunya gitu ya. Kalau nggak paham, wah bisa runyam nih bisnisnya. Setidaknya ini adalah beberapa pondasi-pondasi keilmuan yang perlu difahami oleh seorang business owner yang terjun ya bidangnya nanti membangun bisnis yang corporate gitu ya, korporasi yang kemudian akan membesar. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah bisnis franchise. Ya, kita tahu franchise banyak di Indonesia. Yang kaliber internasional misalnya McDonald, KFC gitu ya. Apalagi? Ayo. Pizza Hut gitu ya. Apalagi? Starbucks gitu. Starbucks itu franchise. Franchise ya. Terus kemudian bisnis-bisnis ini adalah bisnis-bisnis yang sudah on system, sudah tersistemasi A sampai Z-nya. Di seluruh dunia A sampai Z-nya itu sama gitu ya, kecuali kebijakan-kebijakan yang di setiap negara punya kekhususan. Misalnya di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara muslim yang lain, maka harus memastikan bahwa produk-produknya itu harus terjamin halal, harus ikut standar di negara masing-masing. Kalau di Eropa, di Amerika,
atau di negara-negara yang bukan muslim ya tidak ada aturan itu gitu. Nah, tapi standar pelayanan, kemudian warna, bentuk segala macam itu mirip-mirip sekali gitu. Termasuk yang menarik adalah bahwa bisnis franchise itu mereka sangat memperhatikan tentang psikologi bisnisnya. Psikologi bisnisnya diperhatikan. Kalau kemudian misalnya Pak Pardi gitu ya mampu atau punya resep untuk membuat burger yang enaknya mengalahkan burgernya McDonald misalnya. Apa McBig ya? Saya pernah lihat di iklannya gitu. Misalnya punya resep yang rasa enaknya itu mengalahkan rasa burgernya McDonald. Tapi pertanyaannya, ketika beliau mampu membuat burger yang enaknya lebih enak dari McDonald, apakah kemudian beliau bisa menciptakan uang lebih banyak dari yang didapatkan McDonald? Kira-kira, ya tentu nggak mudah gitu loh, dan butuh waktu yang sangat panjang. Maka kemudian kita perlu memahami bahwa bisnis franchise ini adalah bisnis yang memang sudah betul sangat kuat secara sistem mengakar, dan siapapun yang punya uang dan memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh pemilik franchise-nya, maka dia boleh ikutan main di sana. Artinya boleh beli, gitu ya. Pak, ya. Nah, itu termasuk juga di Indonesia ada retail ya, franchise, Alfamidi, Alfamart, Indomart seperti itu. Ya kalau punya uang misalnya 1-2 miliar bisa masuk ke bisnis itu. Sudah kita nggak usah mikirin lagi gitu ya. Nggak usah mikirin bangun sistem, nggak usah mikirin ilmu-ilmu yang tadi sebutkan di awal untuk korporasi, itu nggak harus punya. Yang penting punya uang. Punya uang yang cukup gitu loh. Maka bisnisnya akan berjalan dengan sendirinya karena sudah ada yang mengelola. Tapi memang syaratnya punya uang yang cukup untuk masuk ke sana. Kalau nggak punya, ya nggak bisa tentunya. Nah ini dua yang pertama ya. Terus kalau yang pertama tadi, korporasi selain harus memiliki kecakapan-kecakapan, maka kemudian penting sekali diperhatikan usia kita masuk untuk memulai bisnis ini. Ya kalau misalnya usia sudah 40-an gitu ya, masuk ke bisnis korporasi, apalagi usia sudah menjelang 50, terus kemudian keilmuan standar tadi belum punya, baru mau belajar, ya rasa-rasanya kalau terjun ke bisnis itu ya akan betul-betul kerepotan. Karena pikirannya sudah bercabang banyak. Mikirin anak, mikirin mungkin udah hampir punya cucu gitu ya Pak Haji ya. Gitu. Oh macam-macam pikirannya banyak. Maka memang diupayakan siapapun yang mau terjun ke bidang bisnis tadi, ya korporasi, membangun sebuah korporat perusahaan yang kemudian harapannya membesar, ya usianya harus masih muda. Dengan kecakapan keilmuan yang dimiliki, usianya harus muda. Ya, setidaknya 20-an ke atas lah, 25 misalnya, atau mungkin sebelum 25 sudah memulai, sampai sekitar 35 tahun. Ini layak, keilmuannya nguasai, terus kemudian akses modalnya ada ya, terus kemudian usianya masih memadai, maka silakan terjun di sana. Tapi kalau usia sudah cukup mendekati uzur, rasa-rasanya ya agak tidak mudah. Karena bisnisnya bisa jadi dia baru mulai eksis setelah 10 tahun atau 15 tahun. Apalagi kalau nggak punya modal sendiri. Harus pakai loan Pak ya, pinjaman dari bank atau dari lembaga keuangan yang lain gitu. Butuh waktu untuk pengembalian. Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Kalau kemudian bisnisnya eksis setelah itu, dia baru bisa nikmati. Misalnya usia memulai 35, ditambah 15 tahun. Sudah jadi betul-betul owner, sudah membesar gitu. Berapa tahun tuh umurnya? 50 tahun. 50 tahun berjibaku luar biasa. Ya sudah mulai meninggalkan dunia hitam gitu kan. Maksudnya rambutnya mulai memutih gitu. Dan kekuatannya mulai menurun. Ya rasa-rasanya untuk menikmati hidup ini sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Uangnya banyak, tapi makanan mulai ditakar-takar. Ya, makan ini, makan itu mulai harus ditakar-takar. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Dan sebagainya. Bahkan kemudian kalau sudah punya uang cukup banyak, pengen jalan-jalan ke berbagai negara dunia, bisa misalnya. Tapi baru jalan beberapa kilo aja udah ngos-ngosan. Dan sebagainya. Yo ini bukan nakut-nakutin, tapi memang ya
perlu dipertimbangkan gitu loh. Kita semangat nih, oh entrepreneur, bisnis, kita belajar ilmu leadership, belajar cepat karena mungkin pinter banget, cerdas banget gitu ya. Belajar tentang ilmu keuangan, ilmu manajemen, ilmu tentang accounting, ilmu tentang marketing, terus kemudian ilmu cara membuat korporasi, perusahaan dan sebagainya. Terjun, tapi usianya udah 40 tahun. Ya 50, 55 baru bisa akses kemudian perusahaannya dan betul-betul freedom time, freedom money misalnya. Ya usianya udah nggak muda lagi. Rasa-rasanya sudah tidak bisa menikmati hidup seperti waktu masih muda gitu loh. Maka bagi yang usia sudah 35 ke atas, apalagi nggak punya pondasi keilmuan yang memadai di bidang tadi, maka nomor 1 ini sebaiknya tidak dipilih atau bukan pilihan. Tapi bagi Anda yang masih muda-muda, masih 25, 27, 28, terus pembelajar cepat, ya silahkan. Punya akses relasi untuk modal dan sebagainya, atau mungkin punya warisan yang sampai ratusan juta atau triliunan, silahkan masuk di sana. Kemudian yang kedua nggak ada batasan usia. Ketika kita punya uang sekian miliar, masuk. Apa nih kira-kira franchise yang bertahan di masa pandemi ini? Uangnya ada 2 miliar atau 10 miliar atau mungkin 20 miliar. Mana yang dipilih gitu, masuk. Terus syarat-syaratnya dipenuhi, maka ya tinggal masuk aja. Tinggal masuk aja dan tinggal nikmati hasil. Bagi hasilnya. Dan bisnis franchise ya, bisnis franchise yang sudah membesar, sudah manajemennya sangat bagus, sangat jarang di antara bisnis ini yang kemudian tumbang. Bahkan di era pandemi ini mereka masih eksis. Ya goyang-goyang sedikit lah, tapi ada terobosan-terobosan marketing yang kemudian mereka kembali bangkit lagi eksis. Kalau franchise yang kecil-kecilan, sebaiknya jangan. Sayang lah. Buang-buang duit, hasilnya nggak terlalu signifikan. Misalnya apa? Banyak tawaran-tawaran franchise model minuman kekinian, terus makanan ini, makanan itu banyak di franchise kan. Itu biasanya usia trennya hanya 1-2 tahun. Sayang kita masuk ke bisnis yang usianya nggak panjang. Ya buang-buang waktu, buang-buang uang. Ya mungkin bisa jadi uangnya kembali karena untung, tapi sayang waktu kita. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Yang ketiga adalah model bisnis personal franchise. Kalau tadi korporasi yang membangun industri, perusahaan gitu ya, yang kemudian bertumbuh membesar dengan segala pondasi keahlian yang harus dimiliki lebih awal, akses modal dan sebagainya. Yang kedua butuh modal, punya modal tinggal masuk ke sana. Kemudian yang ketiga ini adalah bisnis personal franchise. Personal franchise ini tidak membutuhkan modal yang besar. Modalnya relatif kecil. Ya tergantung nanti model bisnisnya. Ada yang mulai dari puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Nah, yang menarik dari bisnis personal franchise, dia tidak siapapun yang mau masuk ke model bisnis ini tidak tidak dibatasi latar belakangnya. Baik latar belakang usianya, latar belakang pendidikannya, atau pengetahuan-pengetahuannya tidak seperti bisnis model yang pertama. Harus bisa ilmu manajemen, ilmu keuangan, leadership yang harus kuat lebih dulu gitu ya dan sebagainya. Maka di model bisnis yang ketiga ini, personal franchise, tidak harus punya. Tapi kalau udah punya ya bagus, alhamdulillah. Tidak harus punya. Gitu. Yang paling penting adalah dia punya kemauan untuk mengikuti sistem yang ada. Ya bisnis personal franchise itu apa? Bisnis network marketing. Atau bisnis multi level marketing, MLM. MLM banyak sekali di Indonesia, ada ratusan ya. Maka kemudian yang sangat disarankan adalah bagi muslim MLM yang sudah memenuhi kaidah-kaidah hukum syariat Islam atau MLM syariah. Dan salah satunya alhamdulillah di Indonesia ini ada salah satu yang membesar, yaitu HNI alhamdulillah, yang kita ada di dalamnya. Namun juga ada perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kita akan sedikit membahas tentang network marketing atau bisnis personal franchise ini. Karena memang sekali lagi bisnis ini adalah bisnis yang bisa dimasuki oleh siapapun. Mau latar belakangnya pendidikannya rendah, pendidikannya tinggi, latar belakang keilmuan macam-macamnya memadai maupun tidak memadai, semua bisa masuk.
latar belakang kepemilikan modalnya sedikit atau bahkan nggak punya cukup modal, hanya beberapa puluh ribu saja, itu juga bisa masuk ke bisnis ini. Yang penting dia punya kemauan kuat dan mau ikuti sistem, maka insya Allah dia bisa berhasil. Dan alhamdulillah HNI sudah terbukti, proven. Banyak para agen-agennya yang memulai bergabung di HNI dari modal yang seadanya gitu ya, cuman gabung 30.000, kemudian mulai ada uang, mencoba produk, ya 1 produk, 2 produk, 3 produk, lalu setelah itu diedukasi produk yang sudah dipakai untuk diceritakan, cerita, lalu kemudian diedukasi lagi untuk mengajak orang lain gabung, kemudian pakai produknya, kemudian cerita, dan kemudian mengajak orang lain gabung. Nah di HNI alhamdulillah kita mengenal istilah syiar. Ya, syiar HNI, syiar produk halal, mengajak masyarakat, mobil khusus umat Islam untuk hijrah produk. Ya, ke produk-produk HNI yang halal, thayyib, serta berkualitas terbaik. Nah ini 3 model bisnis yang kemudian ada hari ini. Di luar 3 model bisnis ini, maka ketika mengaku menjalankan bisnis, tapi di luar model ini menjalankan sistem bisnisnya, maka akan kepayahan. Ya, karena bukan bisnis, dagang aja gitu loh. Ya nggak salah, memang nggak salah. Yang penting halal memang iya. Tetapi kalau seseorang mau menjalankan bisnis, maka harus memenuhi 1 di antara 3 model ini yang dipilih. Kurang lebih itu untuk penyampaian awal ya di materi tentang penjelasan model pilihan model bisnis.